kitab yang barusan selesai saya tulis dengan judul Fadlul Ilmi wal Ulama. Fadilah ilmu dan para ulama. Silsilatu Mukhtasarati Musnadid Darimi. Ini adalah ringkasan dari kitab Musnad atau kitab Sunan Ad-Darimi. Saya ambil sebagiannya, kemudian diringkas, kemudian disampaikan di kajian-kajian. Ini sudah saya ringkas dulu pada tahun 1441 Hijriah atau 2020. Nah, sekarang tahun 2023, maka sekitar sudah 3 tahun yang lalu. Kitab ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim supaya barakah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim aqta'. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim maka akan terputus dari berkah. Maka supaya berkah, mulailah segala sesuatu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Abdul Qadir, derajatnya disahihkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Hadhihi khamsuna hadithan, ini adalah 50 hadis min kitabil ilm, dari kitab ilmu, min musnadid darimi, dari kitab musnad karya al-imam ad-darimi. Disebut musnad darimi, disebut juga jami' darimi, disebut juga sunan darimi. Jadi 3 istilah tapi untuk satu kitab yang sama. Maka nanti kalau panjenengan kajian di tempat yang lain mendengar nama Sunan Darimi, nah itulah kitab yang kita pelajari ini. Qala al-Imam ad-Darimi rahimahullahu taala, berkata Imam Darimi, semoga Allah merahmati beliau, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dan semoga Allah berikan manfaat kepada kita dengan sebab beliau dan ilmu beliau, baik di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini adabnya kita sebelum membaca kitab karya para ulama. Kita doakan dulu penulisnya. Sepertinya kita berterima kasih kepada beliau karena sudah nulis kitab ini sehingga bisa kita pelajari. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, tidak akan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi. Beliau mengatakan babun fi fadlil ilmi wal alim, fadilah ilmu dan ulama. Ketahuilah kaum muslimin, kalau kita bicara ilmu, baik dari dalil Quran maupun dari hadis Nabi SAW, maka yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Jadi ilmu kimia nggak masuk, ilmu bahasa Indonesia nggak masuk, ilmu bahasa Inggris nggak masuk, ilmu matematika nggak masuk. Fadlul ilm, fadilah ilmu. Ilmu apa? Ilmu syariat, ilmu agama. Quran, hadis, atau bagaimana membaca Quran berarti tajwid, atau ilmu qiraat, pokoknya yang berkaitan dengan syariat atau ajaran Islam. Tetapi bukan berarti bahwasanya matematika dan sebagainya itu tidak berpahala, bukan begitu. Tapi hadis-hadis ini yang kita pelajari, ini bicara ilmu syar'i, ilmu agama. Adapun ilmu matematika, apakah ada pahalanya? Ada pahalanya kalau niatnya benar. Kenapa kamu pelajari matematika? Supaya saya bisa menghitung ilmu faraid, harta warisan. Supaya bisa membagi warisan sesuai dengan aturan Allah. Nah, di sini berpahala. Maka kita akan membicarakan di sini ilmu-ilmu agama. Hadis nomor 330 di dalam kitab Musnad Darimi. Tapi untuk kitab ini hadis nomor 1. An Ibrahim bin Maisarata rahimahullahu ta'ala qala, ra'a Mujahidun, Imam Mujahid melihat Tawusan, Imam Tawus fil manam, di dalam mimpi. Ka'annahu fil Ka'bah, seolah-olah berada di Ka'bah. Yusalli mutaqanni'an, salat dalam keadaan memakai tutup kepala. Wan Nabiyyu, sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala babil Ka'bah, di depan pintu Ka'bah. Faqallahu, maka Nabi bersabda kepada Imam Tawus, ya Abdullah, wahai Abdullah, ini namanya Imam Tawus, ikshif, singkaplah qina'aka, tutup kepalamu,
wa adhhir dan jelaskanlah qira'ataka, bacaan Qur'anmu. Qala, beliau mengatakan, faka'annahu, maka seolah-olah beliau itu abbarahu, mentakbirkan mimpi tadi, alal ilmi, yaitu ilmu. Fambasata, maka dia pun longgar ba'da dzalika, setelah itu, fil hadis, di dalam menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya, Imam Mujahid ini seorang ulama, Imam Tawus ini juga seorang ulama. Dalam satu tidurnya, Imam Mujahid bermimpi ketemu Imam Tawus. Waktu itu beliau sedang berada di Ka'bah, sholat. Ini berarti sesuatu yang baik, Pak. Orang dimimpikan dalam kondisi sholat, wah ini sesuatu yang baik. Ini menunjukkan orang soleh. Maka Imam Tawus ini orang soleh. Dimimpikan orang dalam keadaan sholat. Sholatnya di mana? Di Ka'bah. Masya Allah. Sholat itu amalan paling mulia, apalagi di Ka'bah, tempat paling mulia. Maka mudah-mudahan semua kita nanti akan bisa sholat di Ka'bah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian dalam mimpi tadi, Rasulullah berada di pintu Ka'bah, kemudian mengatakan kepada Imam Tawus yang sedang sholat, wahai Tawus, kamu singkap itu kepalamu itu, nggak usah ditutupi ketika sholat begitu. Kemudian kalau kamu baca, bacanya keras, jangan pelan-pelan. Nah, kemudian mimpi itu oleh beliau ditakwili. Apa maksudnya ini ya? Oh, tampaknya maksudnya adalah dia akan diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disingkapkan tutup kepalanya, maksudnya dia disuruh muncul di hadapan manusia untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disuruh mengeraskan suaranya berarti disuruh menyampaikan atau mengajarkan ilmu agama. Orang yang menyampaikan ilmu agama pasti suaranya keras, karena kalau suaranya tidak keras nggak akan ada yang mendengar. Nah, maka dari mimpi ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwasanya kadang-kadang seseorang itu dimimpikan kebaikan oleh orang yang lain. Di sini mimpi yang bermimpi bukan Imam Tawus, tapi yang bermimpi siapa? Mujahid. Jadi misalnya, saya dimimpikan orang. Dalam mimpi itu saya sedang sholat. Nah, ini sesuatu yang baik. Atau saya sendiri yang mimpi. Saya mimpi, saya sedang sholat. Ini sesuatu yang baik. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini, riwayat ini menunjukkan fadilah Imam Tawus. Tawus ini seorang ulama ahli hadis, namanya Abdullah, kemudian dijuluki dengan nama Tawus. Kenapa? Karena dia sangat gantengnya. Maka dijuluki dengan Tawus, karena Tawus itu artinya adalah burung merak, maka gantengnya beliau seperti indahnya burung merak. Maka dari sini kita ambil pelajaran, boleh kita kasih nama orang dengan julukan apabila julukannya adalah julukan yang baik. Kalau julukannya jelek, nah di sini baru dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Wala tanabazu bil alqab." Dan janganlah kalian itu saling mencela dengan lakop-lakop, yaitu yang jelek. Maka tidak boleh menjuluki orang dengan julukan yang tidak baik. Tapi kalau julukan yang baik seperti Tawus, nggak ada masalah. Kemudian faedah berikutnya menunjukkan bolehnya seseorang melakukan sholat dengan menutupi kepalanya. Seperti adatnya orang-orang Arab. Sholat pakai tutup kepala. Ini dilakukan oleh para ulama zaman dulu. Bahkan dalam mimpi pun muncul seperti itu. Adapun di sini ikshif kina'ak, lepaslah atau singkapkanlah tutup kepalamu, ini bukan berarti larangan, bukan. Karena mimpi itu pun juga bukan dalil. Jadi ini tidak bisa dijadikan dalil. Oh, orang salat nggak boleh pakai tutup kepala seperti orang-orang Arab, nggak begitu. Karena mimpi bukan dalil. Tapi mimpi hanya bisa dijadikan sebagai penguat atau istilahnya itu? Sebagai ilmu tambahan, bukan sebagai dalil, tapi sebagai tambahan saja untuk menguatkan sesuatu makna yang sudah muncul atau sudah ada dalilnya. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang bermimpi itu kalau mimpinya baik, maka hendaklah abbarahu, ditakwili. Kalau tidak tahu takwilnya, maka tanya kepada orang yang ahli takwil mimpi.
Dan ini adalah kebiasaan Rasulullah mentakwilkan mimpi setiap selesai sholat subuh. Beliau menghadap kepada para jamaah, beliau bertanya, apakah tadi malam ada yang bermimpi? Kemudian kalau ada yang bermimpi, maka beliau akan mendengarkan ceritanya, setelah itu beliau akan mentakwilkannya. Pernah suatu kali beliau diceritai oleh seseorang, ya Rasulullah, tadi malam saya bermimpi. Mimpimu apa? Mimpinya kepala saya lepas dari badan kemudian gelundung, maka saya kejar. Maka Rasulullah mengatakan ini permainan dari setan, mimpi yang merupakan permainan setan jangan diceritakan. Jadi yang ceritakan adalah mimpi-mimpi yang baik. Seperti ini tadi ya. Mimpi ketemu Nabi, kemudian Nabi mengatakan jelaskan bacaanmu. Nah, ini mimpi yang baik, perlu ditakbirkan, perlu ditakwilkan seperti ini. Tapi dengan pengajian ini jangan kemudian panjenengan mengatakan oh berarti Ustadz Abu Zaidan ahli takbir mimpi. Bukan, saya nggak tahu takwil mimpi, sehingga kalau panjenengan tanya takwil mimpi jangan ke saya nggak akan paham. Saya bukan ahli takwil mimpi. Beberapa kali ada orang tanya lewat WA, saya mimpi gini, tolong tafsirnya apa? Saya katakan saya bukan ahli takwil mimpi. Ini sudah berkali-kali orang bertanya seperti itu. Jawaban saya nggak berubah. Saya bukan ahli takwil mimpi. Dan orang tidak boleh berbicara sesuatu yang dia tidak paham ilmunya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Surat Al-Isra ayat 36. Jangan mengikuti sesuatu yang apa kamu tidak punya ilmunya. Kita lanjutkan hadis yang ke-331, wa an Ka'bin rahimahullahu qala ad-dunya, dunia itu mal'unah, terlaknat, mal'unun, terlaknat, ma fiha, semua yang ada di dunia, illa muta'allim, kecuali orang yang mempelajari, maksudnya ilmu agama. Muta'allimu khairin, kecuali orang yang mempelajari ilmu agama. Illa muta'allima khairin, kecuali orang yang mempelajari ilmu agama, kebaikan maksudnya ilmu agama, au mu'allimah, atau orang yang mengajarkan ilmu agama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, riwayat ini menunjukkan fadilahnya mempelajari ilmu agama, yaitu bebas dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Laknat itu apa? Laknat itu dijauhkan dari rahmat. Berarti kalau kita mempelajari ilmu agama, kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mempelajari ilmu agama? Banyak caranya. Menghadiri majelis taklim seperti ini termasuk mencari ilmu agama. Mendengarkan kajian lewat live streaming YouTube itu juga adalah mempelajari ilmu agama. Panjenengan tidak paham satu masalah, datang ke rumah ustadz yang ada di dekat panjenengan, kemudian tanya supaya tahu masalahnya sesuai hukum Islam. Ini juga mempelajari ilmu agama. Ini sikap-sikap yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya mal'unah, dunia itu semuanya terlaknat. Terlaknat maksudnya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Misalnya perbuatan maksiat, jelas terlaknat. Misalnya apa lagi? Bisnis terlaknat karena termasuk ad-dunya, jauh dari laknat. Apa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Kecuali kalau kita melakukan bisnis tetapi dengan menerapkan ilmu agama, maka tidak termasuk yang terlaknat, tapi justru termasuk yang muta'allimu khairin aw mu'allimah, atau termasuk zikrullah. Dalam hadis yang lain disebutkan yaitu termasuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan ini diucapkan oleh Ka'ab. Ka'ab ini adalah Ka'ab seorang ulama tabi'in, namanya Ka'bul Ahbar. Ka'ab ini mengatakan seperti ini, ternyata ada sumbernya dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat sabda Nabi. Ternyata Nabi juga sudah mengatakan hal yang serupa. Innad dunya mal'unatun, sesungguhnya dunia itu semuanya terlaknat. Mal'unum ma fiha, semua isi dunia terlaknat. Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Wa ma walah, dan apapun yang Allah menyukainya. Wa aliman, dan orang yang berilmu. Au muta'alliman, atau orang yang mempelajari ilmu. Hadis riwayat Tirmidzi, sahih. Jadi ada 4 yang tidak terlaknat.
tidak terjauhkan dari rahmat Allah. Yang pertama, zikir. Zikir ini mengandung dua makna. Makna pertama, zikir yang kita ketahui. Baca Quran, tasbih, tahmid. Yang kedua, taat kepada Allah. Itu juga disebut zikir. Maka panjenengan bisnis, tapi bisnisnya taat kepada Allah. Melakukan bisnisnya sesuai dengan ajaran Islam, aturan Nabi. Ini termasuk zikrullah, nggak terlaknat. Wa mawalah, sesuatu yang Allah sukai. Apa yang Allah sukai? Ya, amal-amal soleh, semuanya Allah sukai. Termasuk tadi ya, contoh yang saya berikan, bisnis dengan cara syariat. Ini adalah wa mawala. Kemudian yang lebih khusus lagi adalah orang yang berilmu, mengajarkan ilmu agama, atau orang yang mempelajari ilmu agama, seperti yang sedang kita lakukan ini, insya Allah termasuk dalam muta'alliman. 332. Wa an Khalid bin Ma'dana rahimahullahu ta'ala qala, an-nasu, para manusia itu, alimun, ada yang berilmu, wa muta'allimun, ada yang mempelajari ilmu. Wa ma baina dzalik, adapun di antara itu adalah hamajun, orang-orang campuran, la khaira fihi, yang tidak ada kebaikan pada mereka. Terlaknat artinya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Supaya tidak jauh dari rahmat Allah, lakukan salah satu dari 4. Zikir, dan itu mengandung juga makna taat. Apapun yang dicintai oleh Allah, mengajarkan ilmu, mempelajari ilmu. Cukup? Yang ditanyakan bagian apanya? Bagian kalimat yang mananya? Terlaknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Tidak mendapatkan rahmat Allah. Yang ditanyakan apanya? Terlaknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Sudah jelas? Sudah? Sudah jelas? Mal'unun dilaknat. Dilaknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Sudah jelas? Sudah? Oke. Manusia ada dua macam. Ada yang berilmu, ada yang mempelajari ilmu. Yang berilmu kewajibannya menyampaikan. Yang mempelajari ilmu kewajibannya adalah mendengarkan. Maka ketika ada yang berbicara, panjenengan dengarkan. Kalau ada yang berbicara, panjenengan malah ngobrol sendiri, itu tidak termasuk muta'allimun, tetapi termasuk hamajun, orang-orang campuran yang la khaira fih, tidak ada kebaikan padanya. Kalau ada penjelasan dari pengajar, dari alim, yang panjenengan tidak jelas, tanyakan. Enggak apa-apa. Bertanya bukan tercela, tetapi terpuji. Apabila memang tidak paham, tanyakan apa yang tidak paham. Bagian mana yang tidak paham. Seringkali saya ditanya, ini kalimat panjang maksudnya gimana Ustaz? Saya balik tanya, yang kamu tidak paham kalimat mana? Karena dari awal sampai akhir, kalau dibaca, semuanya malah bisa dipaham rata-ratanya. Lah bagian mana yang Anda tidak paham itu, saya suruh untuk dicetak tebal. Ternyata hanya di bagian akhirnya. Nah, makanya kalau bertanya yang jelas, yang ditanyakan bagian apanya. Jangan seperti yang sering saya dapatkan di WA itu, panjang sekali atau di foto, ini halaman ini maksudnya gimana? Loh, halaman ini maksudnya gimana? Ini saya harus menjelaskan sehalaman atau gimana? Kalau saya harus menjelaskan sehalaman, berarti ini pengajian 1 jam. Makanya sebagian orang bertanya lewat WA, tetapi kurang jelas apa yang ditanyakan, saya balik bertanya. Ya. Monggo silahkan, nggak apa-apa.
Contoh terlaknat. Terjauhkan dari rahmat Allah. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya panjenengan nyanyi-nyanyi itu tidak mendapatkan rahmat Allah. Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan rahmat Allah. Contohnya kayak apa? Panjenengan datang ke pengajian. Ini dekat dengan rahmat Allah, mendapatkan rahmat Allah. Saya pengen lihat rahmat Allah nggak tampak. Ketika panjenengan datang ke pengajian, panjenengan dapat apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah merahmati panjenengan. Rahmat Allah mana? Kok saya nggak nemu? Di dompet saya nggak ada isinya rahmat Allah. Memang nggak tampak. Tapi Allah sedang merahmati Anda. Allah sedang mencintai Anda. Allah sedang mengampuni Anda. Allah sedang menjaga Anda. Rahmat Allah. Kasih sayang Allah. Kasih sayang mencakup segala kebaikan. Orang lagi ngaji, baca Quran. Mendapatkan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi setan datang, ngaji terus, ora bosen. Akhirnya Qurannya ditaruh, terus nyetel dangdut. Nah, pada saat nyetel dangdut, rahmat Allah pergi. Nah, jauh dari rahmat Allah. Pak Tani macul. Sambil macul, genera bosen, nyetel dangdut. Rahmat Allah pergi. Ada Pak? Macul sambil nyanyi-nyanyi, dangdutan ada. Nah, itu contoh rahmat Allah pergi. Oh, rahmatnya nggak tampak, memang tidak tampak. Tetapi rahmat Allah jauh dari panjenengan. Maka contohnya sangat banyak. Segala aktivitas kita yang berkaitan dengan salah satu dari 4 tadi, Allah berikan rahmat. Terlepas dari salah satu dari 4 ini, rahmat lenyap. Ingat-ingat ya. 1, zikir. Termasuk zikir adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang dilakukan adalah aktivitas dunia, tetapi ketika taat kepada Allah, maka termasuk zikir. Yang kedua, apapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah mengajarkan ilmu agama. Yang keempat adalah mempelajari ilmu agama. Sampun jelas? Mangga, Pak. Berarti pertanyaannya, dunia itu apa gitu, Pak? Ya. Dunia itu apa? Dunia itu adalah semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam sebelum alam akhirat. Itu dunia. Berarti dunia itu mencakup harta. Dunia itu mencakup jabatan. Dunia itu mencakup kedudukan. Dunia itu mencakup semua dunia. Tetapi tidak semua dunia terlaknat. Kalau dunia tetapi termasuk adalah salah satu dari 4 ini, maka tidak terlaknat. Nikah ada kenikmatannya enggak? Ada. Kenikmatan itu kenikmatan dunia atau akhirat? Dunia. Apakah kenikmatan nikah itu terlaknat? Nah, tinggal masuk dari salah satu 4 ini atau tidak. Nikahnya sesuai syariat Islam. Laki melamar perempuan, maka dinikahkan, enggak terlaknat. Tapi kalau nikahnya tidak sesuai syariat Islam, melamar tahun lalu, habis itu boncang-boncengan, atau habis itu saling menjenguk ke rumahnya, tapi belum diakadkan nikah. Akadnya kapan? Tahun depan. Nah, itu nikah yang terlaknat. Kenapa terlaknat? Karena tidak termasuk zikrullah, tidak taat kepada Allah, tidak termasuk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa makna dunia? Dunia itu segala sesuatu sebelum alam akhirat. Itu namanya dunia. Ilmu juga termasuk dunia bukan? Ya kalau sebelum akhirat dunia. Tetapi kenapa ilmu kok tidak terlaknat? Karena termasuk dari 4 tadi maka tidak terlaknat. Sore-sore paling enak ngapain nih? Duduk di warung kopi. Duduk di warung kopi terlaknat tidak itu? Apa yang dilakukan di sana? Kalau di sana melakukan ketaatan kepada Allah, minum kopi bismillah, ambil pakai tangan kanan, terlaknat atau tidak?
tidak terlaknat. Bismillah. Tapi minum kopi ngambil pakai tangan kiri, terlaknat. Kenapa? Karena tidak termasuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil minum kopi sambil memperhatikan yang jualan, wayune sing tetel. Nah, terlaknat lagi. Terus pesan sama yang jual, "Mbak, dangdute buanternya, Mbak." Terlaknat lagi. Terlaknat terus. Kenapa? Dunia itu terlaknat. Maka semua aktivitas kita itu bebas sebenarnya. Netral maksud saya. Bisa terlaknat, bisa terrahmat. Kebalikan dari terlaknat itu apa? Terrahmat. Mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Minum ini bisa dapat rahmat, minum ini bisa dapat laknat. Yaitu dijauhkan dari rahmat. Minumlah dengan bismillah dengan tangan kanan. Rahmat Allah turun. Bismillah. Oke, Pak. Semua urusan panjenengan ke kantor, ke tempat kerja. Pokoknya kalau tidak termasuk dari 4 ini berarti apa? Terlaknat. Jauh dari rahmat Allah. Makanya supaya semua aktivitas kita itu mendapatkan rahmat Allah, kaitkanlah dengan salah satu dari 4 ini. Lakukan dengan cara yang termasuk ketaatan kepada Allah, lakukan dengan cara yang menyebabkan Allah cinta kepada kita. Baik, kita lanjutkan hadis 333. Wa 'anil Hasani qala, Hasan Al-Basri berkata, kanu yaqulun, adalah orang-orang mengatakan, mautul alim, matinya seorang ulama adalah thulmatun fil Islam, satu celah di dalam Islam, satu retak di dalam Islam. La yasudduha, tidaklah menutupi retak tadi, syai'un, apapun juga, makhtalafal lail wan nahar, selama masih bergantian siang dan malam. Riwayat ini menunjukkan pentingnya ulama ada di tengah-tengah masyarakat. Kalau ulama mati, seolah-olah gelas kita retak. Gelas kalau masih utuh, banyak manfaatnya. Untuk minum bisa, banyak manfaatnya. Tapi kalau sudah retak, manfaatnya jadi berkurang. Bahkan bisa madorot. Gara-gara gelas retak, kita kasih air, akhirnya kemudian tumpah kemana-mana. Merembet kemana-mana. Gara-gara gelas retak kita gunakan untuk minum kopi panas, akhirnya pecah saat kita minum. Akhirnya malah kena tumpah kopi panas. Madarat. Maka keberadaan ulama ini adalah berkah untuk masyarakat. Sementara kalau ulama mati, itu ibaratnya ada retak pada wadah kita. Retak di dalam Islam kita. Jadi kurang sempurna Islam kita. Karena dengan adanya ulama, kalau kita ada masalah-masalah apapun, kita bisa merujuk kepada para ulama. Ini saya ada masalah sama istri saya, cerai, begini, begitu. Bagaimana solusinya? Kepada ulama. Dan saya jadi ingat nasihat guru saya, Syekh Uthman Al-Khamis, seorang ulama dari Kuwait. Beliau mengatakan 90% kejadian perceraian yang ditanyakan kepada saya, kata beliau, 90%-nya cerai yang bid'ah, yang haram. Kenapa? Suami marah langsung, kamu saya cerai. Nggak bisa begitu. Cerai itu ada waktunya. Sebelum waktunya datang tidak boleh cerai. Sholat duhur jam 11 nggak diterima oleh Allah. Demikian juga cerai sebelum waktunya, nggak boleh, haram. Saya semangat ibadah, sholat asar saya jam 2. Nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangatmu salah. Demikian juga orang yang terlalu semangat ketika marah sama istrinya mengatakan, kamu saya cerai. Padahal istrinya sedang haid. Dosa itu suami mengatakan kepada istrinya saya cerai. Padahal istrinya sedang haid. Nggak boleh mencerai istri sedang haid, nggak boleh. Tunggu sampai suci dulu, baru boleh mengatakan kamu saya cerai. Istrinya marah-marah, kamu harus ceraikan saya sekarang. Suaminya mestinya jawab, ya, insya Allah kamu saya ceraikan, tapi tidak sekarang. Kamu sedang haid, aku nggak bisa mencerai kamu. Ini aturan Allah, tunggu dulu. Kamu nanti kalau haidnya sudah selesai, saya cerai. Begitu haidnya selesai, tiba-tiba sudah dempet-dempet sama suami, ras itu cerai.
Itulah syariat Islam, mengajarkan kita supaya perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa. Demikian juga seorang suami ngomong sama istrinya, kamu saya cerai. Padahal dia sudah suci dari haid. Juga nggak boleh kalau 5 hari kemarin barusan dikumpuli oleh suaminya. 5 hari kemarin sudah kumpul suami istri. Kemudian setelah itu marah, cerai. Nggak boleh. Kapan boleh mencerai? Bolehnya mencerai adalah di masa suci, di mana di masa tersebut dia belum kumpuli istrinya. Maka kata beliau, 90% perceraian yang dilaporkan kepada saya, bid'ah semuanya tidak sesuai ajaran Nabi SAW, haram itu dilakukan, dosa itu pelakunya. Nah, maka inilah contoh pentingnya kita punya ulama. Bagaimana kalau tidak ada ulama? Perceraian nanti 100% semuanya dosa semua. Bayangkan loh Pak, 90% nggak sedikit itu. Saya kaget juga mendapatkan penjelasan dari beliau begitu. Karena selama ini ketika ada perceraian, saya husnudzon saja. Pasti kamu sudah paham ilmu cerai, pasti kamu cerainya pas masa yang tepat. Saya nggak pernah tanya-tanya kapan cerai, nggak pernah. Bisa jadi kalau saya tanya masalah perceraian yang disampaikan ke saya, bisa jadi juga 90%-nya adalah tidak sesuai sunnah. Ini kalau tidak ada ulama, nggak ada yang menjelaskan, rusak manusia ini. Ya, maka kematian seorang ulama adalah satu celah di dalam Islam. Karena itu selama masih ada ulama, kita gunakan sebaik-baiknya. Kalau kita ada masalah, lari kepada para ulama. Jangan menjauh dari para ulama. Karena kalau menjauh dari para ulama, kita akan terjauhkan dari ajaran Islam nantinya. 18.39, ini sudah mendekati adzan Isya, maka kita cukupkan sampai di sini. Benarnya dari Allah Ta'ala, kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.